Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Rebani Kurniawan dengan NPM 10424010. Di sini saya akan membahas bab 4 mengenai jurnal dalam akuntansi. Jurnal adalah catatan pertama dari setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Transaksi ini biasanya didukung oleh dokumen sumber seperti faktur penjualan, faktur pembelian, atau bukti kas masuk. Jurnal disebut juga Book of Original Entry karena disinilah setiap transaksi pertama kali dicatat sebelum diposting ke buku besar. Adapun jenis-jenis jurnal, ada dua jenis jurnal utama, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan jika transaksi penjualan atau perusahaan masih sedikit dan beragam. Namun ketika perusahaan semakin besar dan transaksi makin banyak, maka jurnal umum dipecah menjadi beberapa jurnal khusus agar pencatatan lebih efisien. Mengapa jurnal umum harus dipecah? Ada 4 alasan utama. Yang pertama, untuk mengelompokkan transaksi yang sering terjadi. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke buku besar. Yang ketiga, agar pencatatan bisa dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Yang keempat, untuk menciptakan pengendalian internal yang lebih baik. Adapun prinsip dasar dalam merancang jurnal. Beberapa prinsip penting yang harus diikuti yaitu jumlah jurnal harus memadai sesuai jenis transaksi. Kolom-kolom jurnal harus sesuai dengan nama rekening di buku besar. Desain jurnal harus meminimalkan pekerjaan menyalin data dari dokumen sumber. Setiap jurnal harus memiliki hubungan jelas dengan dokumen sumbernya agar mudah dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah perancangan jurnal yaitu langkah pertama adalah mempelajari karakteristik transaksi penjualan atau transaksi perusahaan. Kedua, buat jurnal standar yaitu contoh format transaksi yang sering terjadi. Ketiga, dari jurnal standar tersebut dirancang jurnal khusus yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun jenis-jenis jurnal khusus, ada 5 jenis jurnal khusus yaitu jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Contohnya, piutang dagang debit, penjualan kredit. Jika menggunakan metode perpetual ditambah harga pokok penjualan debit dan persediaan kredit, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Contoh, persediaan barang debit, PPN dimasukkan debit dan utang dagang kredit. Jurnal penerimaan kas mencatat semua penerimaan kas, misalnya dari penagihan piutang, pinjaman bank, atau setoran modal. Contoh, kas debit, potongan penjualan debit, dan piutang dagang kredit. Lalu, jurnal pengeluaran kas mencatat semua pengeluaran kas seperti pembayaran utang, gaji, atau biaya lain. Contohnya, utang dagang di debit, potongan pembelian kredit, dan kas kredit. Jurnal umum atau jurnal memorial digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke jurnal khusus lainnya. Misalnya penyusutan, alokasi biaya, pembagian dividen, dan koreksi kesalahan. Lalu adapun metode pencatatan data dalam jurnal. Pencatatan biasa dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual, yaitu menyalin data dari dokumen sumber ke jurnal menggunakan tangan. Adapun menggunakan mesin atau komputer, di mana data dari dokumen sumber langsung dimasukkan ke sistem akuntansi komputerisasi. Dalam sistem modern, dokumen sumber seperti faktur atau bukti kas langsung diinput ke komputer, lalu otomatis diposting ke buku besar maupun buku pembantu. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.